itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, dan itu bukan sesuatu hal yang mesti gimana kayak gitu. Dan biasanya mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dengan anak-anak lain. Ketika kita tahu anak kita memang sensornya atau kepekaannya berbeda dengan anak-anak lain, disinilah orang tua apabila melihat sesuatu hal goib apa yang harus dilakukan. Ini banjir ini bakal ada orang yang tenggelam. Banjirnya di mana? Di laut? Apa di rumah-rumah orang? Di rumah-rumah orang. Ini mobil truk ketabrak. Yang ini gunung meletus. Mobil. Mobil artinya apa tuh mobilnya kayak gitu? Mobil ketabrakan. Mobil bis sama mobil truk. Iya mati. Terus ada ambulan lewat. Matanya serem. Warna merah. Terus kelihatan aku, terus rambutnya nggak kelihatan mukanya. Sono. Jauh. Di Sono. sono rumahnya. Rumah. Deket kali. Dekat kali rumahnya. Rumahnya siapa itu? Rumahnya hantu. No kelihatan rumahnya no. Mendapatkan anugerah yang bisa melihat dunia tak kasat mata, sesungguhnya banyak menguntungkan. Sebab, tidak semua orang terlahir dengan kemampuan spesial serupa itu. Tapi yang menjadi persoalan, orang lebih sering memberi definisi salah soal anak indigo. Dan demi memberi arah agar langkah tidak salah, dilakukan oleh Madam Luisa dengan mengumpulkan banyak anak-anak indigo. Mereka dites kemampuannya melihat hal gaib hingga kepekaan batin. Lalu, seperti apa sesungguhnya parenting yang baik untuk seorang anak indigo? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kemampuan bisa melihat segala yang tak terlihat barangkali memang sebuah anugerah. Orang menyebutnya sebagai indigo. Padahal definisi indigo tak sesempit itu. Apalagi dipahami sebagai orang yang bersentuhan dengan hal-hal gaib. Anak indigo jika merunut sejarahnya, justru sama sekali tidak ada hubungannya dengan hantu-hantuan. Sebab mereka yang ditengarai sebagai indigo memiliki bukan hanya kepekaan batin, tapi juga kecerdasan otak. Tapi apa sesungguhnya keistimewaan anak indigo? Istilah indigo ini untuk anak-anak yang lahir di tahun 70 ke atas ya sebenarnya. Bahkan setiap 80 tahun sekali genetik itu berubah. Nah, sebenarnya indigo ini bukan tentang melihat-lihat hal-hal goib pada dasarnya, tetapi tentang knowledge dan kecerdasan. Tetapi kemampuan dari intuisi daripada melihat goib itu akan mengikuti. Kita sudah melakukan tes IQ,
tes aura, dan juga melalui dari birth chart astrologi, yaitu perhitungan bintang. Nah, ketika anak lahir ya, dengan kita mengetahui bintang apa saja yang menaunginya, maka kita akan dapat analisa apakah anak ini mempunyai indikasi arah ke gift. Nah, jadi anak-anak yang berdua ini sebenarnya cakra asnanya dari lahir itu sudah terbuka. Nah, dan mereka sangat cerdas, suka mempertanyakan sesuatu hal yang di luar nalar anak kecil. Nah, kekuatan daripada melihat hantu ini itu karena memang sistem mekanisme daripada sensornya agak berbeda dari orang-orang lain. Lalu apa yang harus dilakukan jika mengetahui anaknya memiliki kemampuan indigo? Ketika kita tahu anak kita memang sensornya atau kepekaannya berbeda dengan anak-anak lain, disinilah orang tua harus bisa bukan malah nge-arrange anak itu, misal oh anak ini indigo, oh anak ini. Jadi jangan dikasih atensi. Jadi lebih dikasih edukasi kepada anak ini apabila melihat sesuatu hal gaib apa yang harus dilakukan. Jadi mereka dikasih satu pemahaman bahwasanya memang kita di dunia ini ada hal-hal, misal memang ada dunia gaib. Tetapi dikasih satu acuan, disatuan ke pelajaran bahwasanya itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, dan itu bukan sesuatu hal yang mesti gimana kayak gitu. Dan biasanya mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dengan anak-anak lain gitu. Kalau tidak dididik, tidak dikasih edukasi, malah nantinya jadi euforia atau sindrom. Dia merasa oh aku indigo. Tetapi kalau dikasih edukasi bahwasanya itu enggak sesuatu hal yang menakutkan dan itu bukan sesuatu hal yang aneh, dia akan terbiasa. Yang membuat sindrom itu adalah ketika orang tuanya memberikan atensi. Indigo sering dipahami hanya mereka yang memiliki ketangkasan meneropong dunia gaib. Padahal pengertian indigo tidak sesempit itu. Di era lampau, indigo justru tidak selalu berhubungan dengan hantu-hantuan. Memang mempunyai kemampuan menelusup hingga ke wilayah tak kasat mata memberi keistimewaan. Tapi bisa melihat yang tak terlihat, bisa saja bukan anak indigo. Kalau dia indigo murni biasanya nggak bisa. Nah, tetapi ada juga anak-anak bisa ngelihat itu bukan karena indigo. Kalau indigo itu mekanisme daripada otaknya agak berbeda. Nah, ada anak-anak juga yang dampingi leluhur itu bisa lihat-lihat juga. Jadi kan ada dua hal indigo. Jadi kalau gift itu ada yang memang sudah dari rohnya gitu loh. Jadi dia memang sudah dari mekanisme daripada otaknya dia indigo. Nah, tetapi ada juga yang didampingi hodam leluhur itu bisa lihat-lihat juga gitu. Jadi yang bisa lihat-lihat itu bukan mutlak indigo. Nah, untuk anak-anak yang lahir untuk sebenarnya tahun 2000 ke atas itu lebih yang starseed lah, anak-anak bintang ya gitu. Dan yang indigo ini sebenarnya anak-anak yang lahir di tahun 70-an. Mempertemukan anak-anak indigo dalam jumlah banyak ternyata memberi suasana berbeda. Lalu, seperti apa parenting khusus untuk anak-anak indigo? Benarkah kemampuannya melihat hal-hal gaib harus dibuang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengumpulkan anak-anak indigo memang menjadi salah satu upaya untuk memberi arah jalan hidup mereka, sehingga tidak salah langkah. Madam Louisa merasa perlu meluruskan pemahaman tentang indigo, agar cara mentreatment anak-anak yang memiliki kelebihan
tidak salah. Sebab nyatanya indigo selalu dikaitkan dengan mereka yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Padahal anak yang bisa melihat barang tak terlihat belum tentu indigo. Ini adalah beberapa anak dari beberapa ratus anak yang udah kita lihat birth chart-nya. Ada beberapa yang ada gip arah indikasi. Jadi arah indikasi, karena sebenarnya indigo itu bukan tentang melihat-lihat setan atau hantu. Jadi kalau misalnya anak ibu di rumah lihat-lihat hantu, belum tentu indigo ya. Mereka yang bisa melihat hantu atau segala yang bersifat metafisika memang bukan hanya anak indigo. Pada beberapa fakta, ada orang-orang yang mendapatkan keberkahan, didampingi khodam leluhur, sehingga mata batinnya menjadi sangat tajam. Mereka jelas bukan indigo, tapi mempunyai mata batin yang istimewa. Bagi orang-orang tertentu, menakutkan. Sementara ada orang tua yang kemudian berusaha menutup atau menghilangkan kemampuannya berkomunikasi dengan dunia tak terlihat. Nah, jadi setiap memang anak yang ada leluhurnya itu karena memang leluhurnya pengen itu ada yang diteruskan, itu kan turun-temurun karena melalui DNA. Nah, itu masih bisa kita kayak akses pinggir dulu. Jadi namanya sebenarnya bukan ditutup sih, kayak dikasih dulu anak itu berkembang sampai wadahnya mampu dan cukup, sampai orang tuanya, kan banyak orang tua tidak menyadari kalau anak ini misalnya gip. Nah, itu kalau menyadari kan dia bisa kayak ngajarin anaknya dari cara berdoa, cara heningnya kayak gitu. Tidak ditutup sih, lebih kayak dikasih, sebenarnya ngapain ditutup, lebih dikasih edukasi aja. Jadi dia bisa menerima itu bukan sesuatu yang ekstravagansa gitu, dan tidak merasa bahwasanya itu dia berbeda dengan anak yang lain. Jadi lebih kayak dikasih edukasi tentang gipnya, jadi bukan ditutup. Menuntun anak-anak indigo agar bermanfaat bagi sesama adalah kesemestian yang harus dilakukan para orang tua. Tujuannya sudah pasti agar kemampuan istimewa yang dimiliki anaknya tidak menjadi disalahgunakan. Misalnya saja untuk hal-hal yang berada di luar kemanfaatannya. Dunia tentunya. Satu talenta yang diberikan kepada kita harus kita manfaatkan untuk kemanfaatan orang banyak juga. Karena kita terpanggil oleh semesta itu sendiri. Di pandangan Buddhis makanya nggak ada dibahas katanya bisa melihat makhluk dikatakan indigo. Nah, enggak. Jadi karena ada pandangan seperti ini. Seseorang yang bisa lihat makhluk itu bisa terbawa dari kehidupan masa lalunya, dia misalnya dari makhluk alam peta atau alam dewa, masih ada terbawa ke dalam kehidupan ini, masih ada berkesinambung, masih bersama gitu, masih bisa ketemu gitu. Nah, makanya ada orang yang dari kecil dia bisa lihat, setelah dewasa dia nggak bisa lihat karena masanya habis. Lalu, apa jadinya jika dua anak indigo diminta meramal masa depan? Apa saja peristiwa besar yang akan terjadi sepanjang tahun 2024 ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendengar anak-anak indigo saling berbicara, barangkali bisa sangat merinding. Sebab yang mereka diskusikan sesuatu yang tidak biasa. Seorang anak indigo yang terpilih untuk dianalisa lebih dalam
malah membuat ramalan masa depan. Ia melihat sepanjang tahun 2024 ini akan ada peristiwa-peristiwa besar yang membuat gempar. Penglihatan batin anak indigo bernama Farisa itu kemudian digambarkan secara dramatis karena banjir menenggelamkan orang-orang. Banjir. Pilih yang mana? Banjir. Oh banjir. Kenapa pilih banjir? Itu ada apa di gambarnya? Coba boleh lihat nggak? Oh ada apa ini ya? Orang. Orang. Ini orangnya kenapa kayak gitu? Ya, Ini jelasin tahu. banjir, ini ada orang, bakal ada orang yang tenggelam. Banjirnya di mana? Di laut? Apa di rumah-rumah orang? Di rumah-rumah orang. Meski melihat akan ada banjir, Diandra Anjani Putri agak berbeda dalam melihat masa depan. Diandra kemudian menunjukkan gambar yang telah dibuat yang menunjukkan sesuatu yang mencemaskan. Apalagi dalam gambaran itu, Diandra menunjuk sebuah peristiwa maut yang menimpa bis dan truk. Banjir. Terus satu-satu tunjuk sayang, tunjuk. Ini mobil truk ketabrak. Yang ini gunung meletus. Pilih ini. Iya. Itu artinya apa? Pesawat, Yang ini tadi Dianda tunjuk yang mana? mobil. Oh, mobil artinya apa tuh mobilnya kayak gitu? Mobil ketabrakan. Mobil bis sama mobil truk. Iya mati. Terus ada ambulan lewat. Selesai membuat ramalan yang agak-agak menyeramkan, Diandra bergerak ke arah luar. Kemudian ia menunjuk kejauhan. Rupanya Diandra sedang menunjukkan rumah besar yang dihuni oleh hantu yang sering berkeliaran. Matanya serem. Warna apa? Warna merah. Tapi Diandra cewek apa cowok? Rambutnya sama tadi. Cewek. Terus kelihatan aku, terus rambutnya nggak kelihatan mukanya. Dulu tadi aku ada kuntilanak di sono, di rumah kosong. Pernah diajak nggak sama kuntilanak? Iya, tadi aku diajak main sama hantu kuntilanak. Gimana dia bilangnya? Diandra, ayo main gitu. Tinggalnya bukan di rumah kosong, rumahnya rumah kosong. Mana? Sono. Jauh. Oh, di sana. Sono. Sono rumahnya. Oh, Deket kali. dekat kali rumahnya. Rumahnya siapa itu? Rumahnya hantu. Ada apa aja? Rumahnya di situ tuh, terus di sono. No kelihatan rumahnya no. Mana no? Itu warna hitam. Oh, mana? Itu no sono no, jauh no. No rumahnya. Gede. Menjadi indigo kadang-kadang merepotkan, apalagi buat mereka yang penakut, sehingga lebih sering mengalihkan pandangannya agar tidak melihat sesuatu yang tak terlihat. Tapi sesungguhnya menjadi indigo adalah pemberian Tuhan yang harus bermanfaat buat sesama. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.